Sore itu mendung pekat menggantung di langit Tasikmalaya. Jam menunjukkan pukul 17.30 ketika Rizal, seorang pria 28 tahun yang baru bekerja sebagai satpam freelance, tiba di Rumah Sakit Sumber Asih, sebuah bangunan tua yang sudah lebih dari 10 tahun ditinggalkan. Ia tak pernah ke tempat ini sebelumnya, tapi mendengar dari kerabatnya yang juga satpam bahwa tempat ini sedang direnovasi untuk dijadikan klinik swasta oleh seorang pengusaha asal Bandung. Kesan pertama, sunyi. Terlalu sunyi untuk sebuah rumah sakit yang sedang direnovasi. Tak ada suara gergaji, tak ada tukang, hanya angin menggoyang ranting pohon tinggi yang mengelilingi bangunan itu. Di luar hanya ada satu pos kecil dan motor tua milik mandor bangunan yang katanya sedang keluar sebentar. Seorang pria tua berkemeja batik, berkacamata dengan rambut sebagian putih, menyambut Rizal. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Bram, koordinator proyek sekaligus penjaga sementara bangunan. Kata Pak Bram, Rizal hanya akan berjaga semalam, karena tukang-tukang juga tak menginap malam itu. Tapi ada satu orang lagi yang akan menemani, Pak Rahmat, satpam senior yang akan bertugas di pos luar. Kalau ada apa-apa, HT-nya nyala terus. Tapi jangan sembarangan muter ke lantai 2 ya. Gedung itu kan dulunya sempat kebakaran kecil tahun 2002, terus dibiarkan. Banyak yang bilang hawanya nggak enak, kata Pak Bram sambil menyerahkan kunci kecil. Malam itu, Rizal mendapat giliran jaga dalam gedung. Tugasnya simpel, setiap 2 jam, ia keliling mengecek kondisi ruangan, mencatat di logbook, dan melaporkan lewat HT. Senter kecil ia genggam erat saat berjalan di koridor utama jam 21. Lantai keramiknya sudah retak-retak, cat dinding terkelupas seperti kulit mati. Beberapa lampu neon masih menyala berkedip. Di ujung lorong, ada ruang bekas IGD yang gelap dan pintunya hanya tertutup separuh. Senter Rizal menyapu sekeliling sepi. Ia mencoba bersiul kecil, memecah keheningan, tapi suara itu malah menggema seperti di ruang bawah tanah. Saat ia melewati sebuah kamar, ia melihat lemari logam terbuka sendiri perlahan, tanpa suara, tanpa angin. Jantungnya berdegup tak karuan, tapi ia mencoba mengabaikannya. Pukul 23.30, suara HT berderak. Zal, jangan ke lantai 2 dulu ya. Kayak ada yang naik barusan. Suara Pak Rahmat terdengar lelah tapi jelas. Padahal, Rizal yakin dia sendirian di dalam. Ia langsung menuju tangga yang mengarah ke lantai 2. Tapi ada yang aneh. Lampu lorong tangga menyala terang, padahal tidak ada saklar di bawah. Rizal memandang ke atas, dan sejenak, ia melihat bayangan seseorang berjalan pelan di ujung tangga. Bukan sosok penuh. Hanya ujung kaki dan bagian bawah gaun putih yang melayang. Rizal tertegun. Ia terpaku. Lalu, semua lampu mati bersamaan. Gelap total. HT di pinggangnya mengeluarkan suara gaduh. Lalu terdengar bisikan pelan. Sudah waktunya. Suara perempuan, parau, nyaris seperti menahan napas. Rizal gemetar. Ia menyenter cepat ke arah tangga. Tapi tak ada apa-apa. Ia mencoba lari kembali ke ruang jaga, tapi langkahnya terasa berat seperti menapaki lumpur. Udara di sekitarnya menebal. Ia mulai mencium bau gosong, seperti kabel terbakar. Tapi bukan kabel. Itu bau daging terbakar. Tiba di ruang jaga, Rizal terduduk. Ia mencoba menghubungi Pak Rahmat lewat HT. Tak ada jawaban. Ia buka ponsel, tidak ada sinyal. Pintu ruang jaga tertutup sendiri dengan bunyi duk keras. Dari luar, terdengar langkah kaki berat, berderak, makin dekat. Rizal bersembunyi di balik meja, gemetar. Suara itu berhenti, tepat di depan pintu. Lalu terdengar suara ranjang logam diseret. Ranjang pasien. Lambat, berderit, makin dekat. Ketika Rizal mengintip dari balik meja, ia melihat bayangan tubuh di atas ranjang meluncur pelan melintasi lorong depan ruang jaga. Tubuh itu terbungkus kain putih penuh noda kecoklatan, dan kepalanya bergerak. Walau tertutup kain, tubuh itu seolah tahu sedang diperhatikan. Rizal ingin berteriak, tapi mulutnya terkunci. Ia hanya bisa gemetar, membaca doa dalam hati. Dan tepat ketika ranjang itu menghilang dari ujung lorong, terdengar suara pintu diketuk 3 kali. Lalu sunyi lagi. Subuh tiba tanpa ia sadari. Pagi harinya, Pak Rahmat masuk dengan panik, menemukan Rizal pingsan di lantai, wajahnya pucat seperti kertas. Setelah sadar, Rizal tak bisa bicara selama 2 hari.
Ia mengalami mimpi yang sama berulang-ulang, lorong panjang tanpa ujung, dan sosok perempuan dengan gaun terbakar, berjalan tanpa kaki, mencari seseorang. Pihak pengelola akhirnya membatalkan renovasi. CCTV yang dipasang malam itu merekam lorong kosong, tapi ranjang pasien muncul di frame selama 13 menit, bergerak sendiri dari ujung ke ujung. Beberapa tahun kemudian, seorang mahasiswa arsitektur yang penasaran dengan bangunan tua itu mencoba memasukinya bersama teman. Mereka livestream dari lantai 1, hingga tiba-tiba komentar penonton panik. Mereka melihat bayangan putih di belakang siaran. Mahasiswa itu tak pernah ditemukan lagi setelah malam itu. Kini, rumah sakit itu disebut Gedung Sumber Arwah oleh warga sekitar. Dan tak ada yang berani lewat jalur depan pagar setelah maghrib. Karena lorong itu masih ada. Dan sosok itu masih menunggu satpam berikutnya.